10 Januari 2023 kami mulai memasang banner HUT PDI Perjuangan dan juga baliho kampanye pemilihan legislatif 2024 untuk saya pribadi. Kami memasang sekitar kurang lebih 100 baliho tersebar di beberapa desa binaan. Minggu ini kami mendapat laporan bahwa baliho kami dirusak dan dirobohkan di beberapa titik, di antaranya di Sidokerto, Sidorejo, Karangrejo, dan Tulung Kawadanan. Beberapa kader juga melaporkan bahwa bendera partai yang dipasang itu banyak yang hilang. Telah kami pastikan bahwa itu bukan rusak karena alam, melainkan dirusak dengan sengaja karena terdapat pola goresan yang teratur pada bekas kerusakannya. Teman-teman kami, saya pribadi mengecam dengan tegas tindakan vandalisme terhadap alat peraga kampanye seperti merusak banner ini dan mengambil bendera. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga merusak tatanan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kami mendukung penegakan hukum yang adil terhadap pelaku vandalisme semacam ini dan mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi etika dalam berdemokrasi serta menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Perbedaan pilihan tentu saja dalam pemilu ada hal yang wajar dan dalam sebuah proses demokrasi, dan setiap individu memiliki hak untuk memilih calon atau partai yang mereka yakini mewakili nilai dan kepentingan mereka. Perbedaan pilihan ini mencerminkan keragaman masyarakat dan menjadi bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Penting sekali untuk menghormati perbedaan pilihan karena kita bisa diskusi terbuka, memperlakukan sesama dengan sikap yang hormat menghormati. Dan pada akhirnya setelah pemilu berlangsung, penting juga bagi semua pihak untuk bersatu kembali, membangun negara yang kuat, maju, dan tidak peduli apapun hasil dari perbedaan pilihan itu. Saya rasa Magetan juga perlu dijaga kondusivitasnya. Selama ini kita tidak pernah ada peristiwa-peristiwa yang khusus, terutama tentang perbedaan pilihan dalam pemilu maupun pilkada dan pemilihan-pemilihan yang lain. Saya berharap kondisi ini bisa terus dijaga supaya kondusivitas ini tetap baik. Tidak suka itu boleh, tapi jangan sampai melukai. Yuk kita berdemokrasi dengan baik dan dewasa. Ya, ada. Berapa jumlah? Kalau milik saya pribadi, saya hitung ada sekitar 5 yang dirusak dengan sangat nyata ya, karena terlihat bekasnya itu disilet di bagian wajah dan nama. Kemudian yang punya Pak Ganjar itu banyak sekali, punya beberapa caleg DPR RI juga ada yang rusak. Sebagian memang rusak karena cuaca, tapi ada juga yang sengaja disobek, kelihatan pada bagian wajah dan nama itu disobek. Kami tidak memiliki bukti tentang siapa pelakunya, sehingga ketika kami ingin melapor ke Bawaslu ini juga setengah hati kami. Saya sih berharap misalkan kami melapor, kemudian Bawaslu bisa bekerja sama dengan Gakumdu, dengan Gakumdu untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan, mungkin penyelidikan, meskipun ya kita tidak berharap hasilnya akan memuaskan semua pihak, tapi at least ada upaya yang dilakukan. Kalau begitu saya akan ajak karena banyak partai lain juga yang bannernya dirusak, yuk kita lapor bareng-bareng ke Bawaslu gitu. Berarti ada kepengennya begitu ya, sebenarnya pengennya melapor itu, tapi ya saya lihat dulu apakah ini akan menjadi masif. Jika semakin masif saya akan melapor. Ini kan baru 5, beberapa aja. Kemarin ada sih Mas yang kita sempat tangkap, itu pelaku memang di Sumber Dukun itu anak kecil. Setelah kita tanya memang dia disuruh orang dan dibayar gitu, jadi karena anak kecil juga kita nggak mau perpanjang karena di bawah umur.